Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Oke, sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu yuk. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, bagaimana anak-anakku semua? Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan dahulu ya. Karena hari ini ada guru yang tidak bisa masuk, maka kalian saya gabungkan menjadi satu kelas ya. Kelas 4 dan kelas 5. Oke teman-teman, pada perjumpaan kali ini untuk materi kelas 4 yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Dan untuk kelas 5 yaitu deskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, semua mata pelajaran hari ini kebetulan yaitu PKN semua. Ini yang tempat duduknya kurang strategis atau suara saya kedengaran kurang jelas? Tidak ya? Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini ya teman-teman. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, pernahkah kalian bertemu dengan Pak Lurah? Ada yang pernah bertemu? Oh iya, ada yang pernah bertemu dengan Pak Camat? Oke, oh bapaknya sendiri Pak Camat. Oke, apakah kalian pernah mengobrol dengan mereka, Pak Lurah atau Pak Camat? Oke, Pak Lurah sudah, Pak Camat belum ya? Ya. Bu Guru mau tanya lagi, kalau Pak Lurah sama Pak Camat itu posisinya di Negara Republik Indonesia ini apa sih anak-anakku semua? Warga negara? Oh iya benar, warga negara Indonesia itu juga benar ya. Tapi Bu Guru bukan mau tanya warga negaranya, karena semua yang ada di Indonesia ini yang punya KTP Indonesia itu warga negara Indonesia. Tapi Pak Lurah dan Pak Camat itu adalah termasuk orang-orang yang berperan dalam pemerintahan pemersatu bangsa. Saya akan menjelaskan dulu untuk materi yang kelas 4 dulu ya. Dan kelas 5 Ibu Guru ada modul, silahkan dibaca-baca dulu. Nanti materi yang akan saya sampaikan ini di kelas 4 dan kelas 5 itu ada keterkaitan. Keterkaitannya apa? Adalah mengetahui kecamatan itu adalah salah satunya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, nyambungkan antara materi kelas 4 dan kelas 5. Bahas dulu dari yang ranting terkecil, orang yang berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Oke, kalau diri kita sendiri itu suka berkonflik, tidak suka damai, berarti bukan orang yang suka menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, jangan jauh-jauh ke Pak Lurah dulu deh. Kita membahas tentang ranting terkecil untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Siapa coba bertanya? Oke, benar, Pak RT ada di sekitar kita, di tetangga kita ada namanya Pak RT, Pak RW. Nah, Pak RT itu rukun tetangga. Jadinya Pak RT itu ranting terkecil dari pemerintahan yang bertugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
Contohnya, kalau sesama tetangga saja tidak akur, berarti tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah kita bisa rukun, bisa bersama-sama dengan tetangga, kita pasti bisa untuk menjaga persatuan dan kesatuan di kalangan yang lebih tinggi lagi. Oke, coba dari struktur pemerintahan desa dulu saya akan jelaskan. Di sana ada pertama Pak RT, kedua Pak RW, ketiga lagi ada Pak Kadus. Setelah Pak Kadus ada siapa lagi? Tadi Pak Lurah. Bagus. Nanti struktur desa itu juga ada kasih pemerintahan, kasih pembangunan, kaur umum, dan kadus. Ada Pak Lurah, ada Pak Wakil, ada sekretaris desa. Nah, masing-masing itu punya tugas dan job desk masing-masing ya teman-teman. Dan intinya itu mereka berperan, salah satu peran mereka adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, nah ini ada modul untuk kelas 4, silahkan dipelajari dan yang membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan ya. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Nah, kalian kelas 4 membuat bahkan struktur desa dan kecamatan. Ya, nanti bahan-bahannya sudah ada di modulnya Bu Guru ini, akan saya bagikan ya teman-teman. Silahkan kalian mengerjakan tugas dari Bu Guru, yaitu berdiskusi. Nanti setelah selesai diskusi, kalian presentasikan di depan kelas. Ibu jelaskan tentang struktur desa ya teman-teman. Sebelum kalian melanjutkan diskusi, Bu Guru juga akan menambahkan sedikit tentang struktur dari kecamatan. Di struktur kecamatan itu ada Pak Camat, buat struktur desa dan fungsi-fungsinya apa. Silahkan dibuat bahkan ya teman-teman. Ini ada modul buat bahan materi kalian. Oke, ini dibagikan dengan teman-teman kalian. Oke, kembali lagi dengan kelas 5. Kelas 5 dengan mata pelajaran PKN Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangatlah penting. Kita bisa menjaganya dimulai dari diri kita sendiri sebelum orang lain. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan cara yang kita bisa dan kita mampu, yaitu rukun. Kedua, disiplin. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, menaati norma-norma yang berlaku, baik norma adat, norma keagamaan, dan norma hukum yang berlaku di Indonesia ini. NKRI itu kewajiban kita semua, baik dari struktur yang ada di dusun, yang ada di desa, maupun ada di kecamatan. Setelah kecamatan ada lagi, yaitu mana? Kabupaten. Setelah tingkat kabupaten ada tingkat provinsi, yaitu diwakili oleh Pak Gubernur. Setelah provinsi ada siapa? Ada presiden dibantu dengan menteri-menterinya. Perwakilan dari rakyat ada siapa? Ada DPR dan lembaganya yang mewakili rakyat ada MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Indonesia lagi ada konflik dengan negara lain misalnya.
Siapa garda terdepan yang melindungi negara kita? Siapa? Betul sekali, TNI ya teman-teman. Mereka ditugaskan untuk menjaga NKRI di dalam maupun garda terluar dari perbatasan di Indonesia ini. Yang menyediakan modul untuk kelas 5 mengilustrasikan bermain peran. Oke, kelas 5 bermain peran dengan teman-teman kalian. Silahkan dibagi tugas-tugasnya masing-masing. Kalian berperan sebagai R dan juga ada Pak Presidennya juga beserta Menteri. Kalian bermain peran sedang mendiskusikan bahwa negara kita Republik Indonesia itu sedang ada masalah. Masalahnya yaitu garis terluar dari daerah kita, dari perbatasan Indonesia ini ada sebuah konflik perebutan wilayah. Nah, itu kan termasuk mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian sedang berdiskusi untuk memecahkan masalah, bagaimana mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak terjadi sebuah keributan atau perang dengan negara lain. Oke teman-teman, ini modulnya, silakan dibagikan dan kalian dibentuk dulu siapa saja yang berperan sebagai siapa. Silakan dibagi perannya dan kalian persiapkan simulasi untuk. Oke teman-teman kelas 4, kalian sudah menyelesaikan diskusinya ya. Sudah siap presentasi. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1 dulu. Silahkan maju kelompok 1. Terima kasih untuk kelas 4, kalian sudah menyelesaikan diskusi dan presentasi dengan baik. Kalian sudah cukup mengerti tentang materi pelajaran kali ini ya. Oke, sekarang kita kelas 4 menyaksikan jalannya peran dari kelas 5 yang akan mensimulasikan sebuah rapat DPR dengan presiden dan menterinya karena sedang menyelesaikan sebuah konflik dari negara ini. Oke, kelas 4 menyimak dengan baik-baik ya. Oke, kelas 5, sudah siapkah kalian dengan peran masing-masing? Oke, kalian silakan memposisikan diri kalian masing-masing dan segera maju ke depan kelas. Kelas 4 silahkan menyaksikan. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5. Bagus sekali ya teman-teman, peran kalian semua. Dan kelas 4 bagaimana? Seru? Ya, pembelajaran hari ini seru sekali ya teman-teman. Pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu Guru untuk kalian kerjakan untuk kelas 4 yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam pemerintahan desa dan kecamatan. Dan yang ini untuk kelas 5 yaitu mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini silahkan dibagikan tugasnya untuk kelas 4. Dan ini untuk kelas 5. Oke, kelas 4 sudah selesai. Sambil menunggu kelas 5 selesai, kita bahas dan koreksi pekerjaan kalian. Ayo. Oke, nomor 1. Oke, kelas 5 sudah selesai. Baik, kita langsung koreksi ya. Oke teman-teman, kita memasuki pada akhir pembelajaran ya. Kelas 4 ada pertanyaan. Bagaimana dengan kelas 5? Ada yang belum dimengerti? Oke, bagus, sudah mengerti semua ya. Oke teman-teman, jangan lupa kalian selalu belajar di rumah ya, yang rajin. Karena apa? Karena dengan belajar kalian
Oke, cukup sekian dari saya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.